Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan kami di podcast Al-Izzah Surakarta, ruang inspiratif yang menginspirasi, berdiskusi penuh makna. Bersama saya, Rahmat Dwi Arianti sebagai host, dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Sunaryo Putro sebagai pendiri pondok, penulis, pendakwah, serta pengajar. Masya Allah, begitu banyak profesi yang beliau emban gitu. Kali ini kita akan membahas tentang, berdiskusi sedikit deh tentang pendidikan di era zaman sekarang niku. Dari kalau dilihat di zaman sekarang niku nggih Ustadz, niku banyak sekali pendidikan kalau dibilang sekarang itu seperti di nomor 2 kan gitu. Kalau menurut Ustadz sendiri ngaten pripun niku pendidikan? Bicara tentang pendidikan, ya kita tidak bisa mengatakan pendidikan di nomor 2 kan ya. Nah, mesti pendidikan itu nomor wahid gitu, nomor 1 ya. Nah, apa itu pendidikan gitu ya? Pendidikan itu usaha sadar terencana untuk apa? Mengembangkan potensi peserta didik. Peserta didik, murid atau santri ini dikembangkan potensinya. Ya. Dikembangkan dengan sebaik-baiknya, ada tujuannya. Agar apa? Agar ke depan nanti peserta didik itu dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Dia beradaptasi dalam kehidupan sehari-harinya. Di mana dia berada, dia harus bermanfaat bagi dirinya, juga lingkungannya. Nah, ini penting ya. Jadi pendidikan itu sangat penting sekali. Berarti ya, pendidikan apalagi itu bagi orang Islam. Pendidikan nomor wahid itu. Masya Ya. Allah, ya. Kan kalau berkaitan dengan pendidikan, ada sebuah hadis mengatakan bahwa adab itu di atas ilmu ya, ngaten. Nah, niku nopo? Mengapa dikatakan adab itu faktor yang penting dalam pendidikan di era zaman sekarang ini? Ya, adab di atas ilmu itu bukan hadis ya. Itu adalah patah Arab ya. Jadi al-adabu fauqal ilmi ya. Itu pepatah Arab. Artinya itu ada makna yang luar biasa bahwa adab, apa itu adab? Adab itu norma. Adab itu sopan santun. Adab itu tata krama yang berdasarkan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama. Lah kalau kita orang Islam berarti dasarnya adalah berangkat dari Al-Quran dan Sunnah. Serta bagaimana kita melihat para ulama-ulama kita ya mempunyai adab yang luar biasa, adabnya sangat tinggi sekali ya. Nah itu harus dikedepankan. Jadi dalam pepatah yang lain al-adab qabla al-ilmi. Jadi beradab dulu baru berilmu. Artinya seseorang harus belajar tentang adab, sopan, santun ya. Ini bagian dari akhlak. Ya, adab itu bagian dari akhlakul karimah. Karena itu adab ini mesti penting ya. Misalnya seseorang mau belajar apapun ya, itu bagus, baik. Tapi kalau adabnya itu rendah, adabnya tidak bagus ya, bahkan adabnya menyimpang, maka hasil karya dari pendidikan yang dia peroleh atau karya yang dia ciptakan itu bisa membahayakan orang lain. Iya kan? Iya, misalnya menciptakan nuklir gitu ya. Nah kalau nggak punya adab, wah bahaya ini, gitu kan? Bisa sembarangan. Bisa sembarangan. Maka kalau dia punya adab, punya pengetahuan tinggi, apalagi sense perasaannya dibangun, ini bisa bermanfaat untuk orang lain, ya. Nah itu pentingnya adab gitu. Kan berarti dari pendidikan adab itu kan suatu sebenarnya itu kan terbiasa dengan saya itu sebagai murid Di era zaman sekarang itu kan adab dianggap biasa gitu kan. Jadi dari adab itu bagaimana sih cara kita sebagai murid, seorang murid yang harus mempunyai adab, apalagi di konteks dalam hal itu pendidikan di era zaman sekarang ini kita sebagai murid katanya. Ini bagus ini ya, bagus ya pertanyaannya. Jadi bagaimana sikap seorang murid peserta didik ya kepada guru atau dalam majelis ilmu. Nah, ini penting ya. Pemirsa,
seorang murid, seorang santri memang harus punya nilai-nilai yang harus diangkat, ya. Kepada ustadznya, kepada gurunya harus sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Bukan kami sami'na wa asoina. Kami dengar tapi kami nggak mau taat, kami kabur. Nah, begitu ya. Nah, di dalam majelis ilmu itu santri, murid itu ada adabnya ketika belajar. Ya, ada adabnya. Ketika ustadznya, gurunya menerangkan pelajaran, itu muridnya mendengarkan dengan baik. Kalau belum paham terhadap ilmu yang disampaikan ustadznya, gurunya, ya, itu boleh bertanya, tapi dengan sopan, dengan adab yang baik. Misalnya mengangkat tangan, mohon izin Ustadz, boleh kami bertanya. Gitu. Jadi pakai adab, ya, tidak boleh sembarangan asal, ya. Memang dibuka ruang-ruang diskusi itu boleh. Kalau misalnya metode belajarnya itu dengan diskusi satu sama lain itu asik, boleh ya. Kemudian ustadznya, gurunya ikut nimbrung memperhatikan dan kemudian memberikan apa masukan-masukan dalam diskusi, ini penting. Jadi tergantung bagaimana metode belajarnya. Misalnya seorang mahasiswa, ya. Mahasiswa pun juga demikian, ketika dalam majelis ilmu ya belajar itu juga harus pakai adab, gitu kan. Nah, kemudian kalau ada yang belum paham boleh bertanya atau mungkin bahkan boleh tidak cocok dengan pendapatnya dosennya, tidak cocok dengan pendapatnya gurunya misalnya, itu boleh asal argumentatifnya jelas, ada pendapat dari ini, tapi demikian disampaikan dengan sopan, dengan baik, ya, supaya apa? Supaya nanti dapat keberkahan dalam belajar itu, dapat keberkahan dari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu ya, Pak Rama ya. Walaupun itu pendidikannya modern, ya tidak apa-apa, bagus, zamannya modern. Ya, dalam perkembangannya wawasan pengetahuan masa kini, ya, apalagi generasi X, generasi Z, generasi Alpha yang sekarang sudah berkembang itu, mereka punya wawasan, ya boleh saja berkembang, tetapi sekali lagi adab, sopan santun, akhlak ini harus diutamakan mulia, ya, harus diangkat, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, walaupun pendidikan itu semakin berkembang, jadi itu adab itu harus kita terapkan terus, ngaten. Iya, harus betul ya, diteruskan, ya, dipraktekkan, diteruskan, ya. Kan ayem itu seneng kan kalau melihat misalnya muridnya pinter, punya adab tinggi, kan seneng itu gurunya. Apalagi orang tuanya, ya kan? Kalau anak itu punya adab yang tinggi, ya kan? Kemudian kepada orang tuanya, ya, meskipun dia menjadi orang yang sukses, gitu ya, tapi masih beradab kepada bapak ibunya, masih sopan, santun, akhlaknya baik, ya kan? Tidak marah-marah, tidak membentak, gitu kan? Tetap sami'na wa ata'na, walaupun beda pendapat. Ya, tidak apa-apa, tapi disampaikan dengan baik. Nah, ini ya, itu Mbak Rahma. Kan dari adab tadi kan kita sudah bahas bagaimana cara menjaga adab kita, ngaten kan nggih, Pak. Itu kalau dari kita lihat dampaknya niku, dari dampak kurangnya beradab seorang murid kepada guru ataupun kepada teman sendiri itu pripun nggih, Pak, niku? Dampak-dampak yang terjadi. Ya, dampak kalau orang itu tidak beradab itu ya pertama tampak ya bahwa orang tidak akan respect kepada seorang tadi itu, nggak respect. Walaupun pinter, tapi kalau nggak punya adab orang nggak respect, ya kan? Kedua, Allah pun nggak suka, ya kan? Rasul nggak suka, karena Rasulullah itu innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, kan gitu. Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi starting pointnya akhlak ini penting, kan gitu. Jadi tadi paling tidak orang tidak akan respect kepada orang yang tidak punya adab, tidak punya akhlak, kan? Kemudian guru juga kurang respect, ya kan? Kok seperti itu adabnya, gitu kan? Ini nanti ada dampaknya belakang jauh ke sana, bisa-bisa nanti ilmunya enggak berkah itu loh, ilmunya enggak berkah. Nah ini ya kan? Jadi percuma gitu ya kalau walaupun kita tuh pinter, kita tuh berprestasi, apapun itu, kita unggul di segala
bidang akademik maupun apa ya, pokoknya kita unggul dalam segala hal gitu. Kalau kita nggak punya adab berarti sama aja, buatan guys. Ya ilmunya dapat, ya. Cuma kalau adabnya nggak dapat, maka orang lain akan menilai itu masih kalah dengan yang punya adab, kan gitu. Dalam percaturan cari pekerjaan, orang yang misalnya ya Mbak Rahma ya, misalnya ini sama-sama pinter, ini pinter, bahkan IP kuliahnya itu nilai hasil ijazahnya itu misalnya 3,90 misalnya. Yang satu sama-sama pinternya, pinter-pinter IT. Semua pinter semua, kan? Kalau orang mau cari mana yang terbaik di antara para pelamar pekerjaan ini, mesti mencari yang paling baik, kan gitu. Nah, di antara misalnya dilihat tuh, dites itu ya, bagaimana akhlaknya, dilihat kan tampak tuh, mungkin diuji bagaimana kelayakannya, kejujurannya, ya, dites psikologinya, kan akan tampak nanti hasilnya. Sekali lagi adab itu harus utama ya. Gitu. Jadi kan kita sudah dari kita membahas apa itu pendidikan, terus mengapa adab itu diterapkan dalam pendidikan, terus bagaimana caranya kita menjaga adab, lalu kita juga dampak-dampaknya dari kita kurang adab bagaimana gitu kan. Mohon Ustadz memberikan pesan untuk saya atau untuk viewers semuanya itu sifat-sifat yang harus dimiliki seorang murid itu apa aja ya Ustadz kan? Ya, baik ya, banyak ya sifat-sifat yang harus dimiliki seorang murid ya, atau santri kalau di pondok ya. Ataupun peserta didik ya, sebut apapun itu, kalau orang yang masih belajar itu memang dia harus pertama harus ikhlas ya. Kalau belajar harus ikhlas, karena ini kuncinya, ikhlas ya. Kemudian niatnya limardotillah, niatnya untuk mengharap ridhonya Allah ya. Besok mau jadi apapun terserah Allah, yang penting thalabul ilmi, belajarnya karena Allah yang akan ngatur rezekinya ya. Nah kemudian dia harus punya adab akhlak yang baik ya. Adab akhlak ya, ini harus dijunjung tinggi ya kepada siapapun, maupun itu orang terutama kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kedua orang tua, kepada guru, kepada teman ya, kepada tetangga, dan banyak ya pada lingkungan ya punya adab akhlak yang baik kan gitu ya. Nah ini penting. Yang keempat, yang empat saja ya, masih banyak ya yang kita sampaikan. Kita harus mengenali diri kita dan potensi apa yang ada dalam diri kita. Nah potensi itulah yang harus dipupuk. Potensi itu harus dipupuk ya. Jangan sampai kita punya potensi, itu Mbak Rahma, punya potensi, tetapi tidak dimunculkan potensinya, tidak dipupuk potensinya. Nah ini nanti rugi, terkait dengan perkembangan waktu, rugi dia nanti. Maka dengan semangat belajar yang baik, dipupuk ini potensi dirinya, insya Allah akan menjadi orang yang hebat, orang Muslim hebat, gitu ya. Nah, gitu ya, Mbak ya. Ya mudah-mudahan jadi besok ya, kalau sudah keluar dari pesantren, gitu ya. Nah, tetaplah jadi seorang muslimah yang baik, menjadi seorang yang pembelajar yang baik ya, gitu. Dan tetap adabnya harus dipertahankan, gitu ya. Matur suwun Ustadz, dalam penjelasan ini sangat rinci sekali ya teman-teman, kita mendengarkannya jelas dan rinci, tidak ada yang salah di sini. Itu maksudnya tidak ada yang salah tuh gimana ya? Beliau tuh menjelaskan tuh mudah dipahami oleh kita juga gitu kan. Semoga ilmu yang beliau berikan kepada kita ini bermanfaat untuk kalian semua, untuk saya teman-teman, terutama untuk saya sendiri ya gitu kan. Terima kasih banyak Ustadz atas motivasi ataupun pesan-pesan yang telah diberikan kepada saya. Ya sama-sama ya. Dan kita akan sampai sini saja Ustadz, terima kasih boleh, gitu. Kita tutup podcast hari ini karena kita sudah berdiskusi kecil gitu. Sampai jumpa teman-teman di podcast Al-Izzah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share ya teman-teman. Dan